sekaligus hiburan sekaligus pengobatan abal-abal itu. Gus Samsudin ini kakek aneh. Halo bosku, welcome back to Bosa TV. Oke, di video kali ini kita akan membahas kasus yang viral lagi ya bosku. Karena semalam aku udah nonton berita yang lagi viral. Kalian pasti juga udah tahu ya kalau mengikuti youtuber, yaitu tentang Padepokan Nurjati ya, alias punyanya Gus Samsudin yang ditutup oleh warga dengan paksa. Ya semoga, aku berharapnya sih selamanya, karena banyak anggapan atau opini, ini termasuknya fakta sih, soalnya tidak bisa membuktikan sih. Ya semoga ditutup selamanya. Oke, kita reaction dari videonya itu bosku, pesulap merah. Kalian juga bisa nonton aja ya di channelnya Marcel Radival ya, atau pesulap merah yang view-nya itu sampai 4.300.000 sekarang ya, yang diupload 9 hari lalu. Jadi aku akan menceritakan kronologi awalnya aja ya bosku, daripada kita nge-reaction videonya itu kepanjangan. Jadi gini ceritanya, bahwa Gus Samsudin yang mempunyai Padepokan itu kan sekaligus YouTuber bosku. Nah sekaligus YouTuber, beliau membuat konten-konten tentang pengobatan. Pengobatannya itu tidak pengobatan tradisional bosku. Kalau pengobatan tradisional, menurut pengalamanku sendiri kayak pijet ya bosku, kayak pijet. Ini bukan pijet plus loh. Oke. Ini pijet saraf, kayak pijet saraf, ruqyah itu kan secara syar'i agama ya. Itu menurutku pengobatan tradisional. Tapi kalau dari sudut pandangnya Gus Samsudin ya, menurutku itu hanya penipuan. Karena apa? Ya karena kalian bisa lihat di channelnya sendiri aja lah. Di Padepokan Nurjati itu di Blitar, channelnya itu kayaknya Padepokan Nurjati ya bosku. Beliau itu membuat konten tentang pengobatan tapi menggunakan alat-alat perantara. Contohnya keris petir, ngomongnya keris petir bosku. Padahal dibuka oleh pesulap merah atau Mas Marcel ini itu hanya keris listrik bosku, yang ada di Shopee, Tokopedia juga itu ada bosku. Jadi kayak aku jadi kepikiran sama kenapa nggak pakai raket listrik ya bosku. Kalau raket listrik kan otomatis ketahuan ya, kesetrum-cetrumnya untuk nyamuk. Tapi kalau untuk pelanggan apa customernya kan tetap ketahuan lah. Jadi beliau menggunakan keris listrik tapi menyebutnya keris petir, dan gagangnya itu dibungkus oleh tali bosku, oleh tali yang menutupi tombol listrik itu bos. Kalau raket listrik kan ada tombolnya ya, digagang terus kita pencet itu kesetrum. Tapi kalau nggak kita pencet nggak kesetrum. Jadi cara kerjanya sama lah, alat-alat itu kerjanya sama. Lah kan Gus Samsudin itu membuat konten kayak gitu, pengobatan dengan alat-alat kayak keris, terus kelapa yang isinya ada paku lah, ada warna-warni darah lah atau apa itu, katanya ini loh, kata beliau. Kalian kalau nggak percaya lihat channelnya Gus Samsudin, bahwasanya kalau ada isi-isian kayak gitu itu namanya disantet terus banyak yang bilang itu memakan biaya. Kalau misal aja ya, kalau bapak atau ibunya ini kena santet, harusnya dibersihin dengan cara entah itu air degan, entah itu terus pakai keris petir, disetrum-setrumin gitulah bosku. Itu makan biaya misal 5 juta. Terus rumahnya ini dikirimin santet bapak ibu, terus ada biaya lagi 5 juta. Otomatis kan 10 juta. Makanya itu dari penipuan publik menjadi usaha bosku. Pertamanya kayaknya niatnya ya, ini konspirasiku, mungkin membuat konten itu dengan subscriber 1 juta lebih itu untuk hiburan ya. Tapi semakin kesini mungkin menjalani alurnya bosku. Jadi menjalani alur sekalian cari usaha, keuntungan. Dan beritanya itu yang pelanggan dari Gus Samsudin juga gak sembuh-sembuh. Di berita juga ada, nanti kita reaction kalau berita ini aku liatin lah. Lah, terus yang permasalahannya ke Marcelnya gini. Marcel itu menyamperin ke
Padepokan itu di Kota Blitar. Lah, beliau itu udah menghubungi admin bosku. Ini aku ceritain singkatnya aja ya, kronologi lengkapnya di channel Marcel Radival. Jadi udah nyamperin ya, udah nyamperin, terus ke adminnya itu gak dibales-bales. Ini kata Mas Marcel atau pesulap merah, katanya gak dibales-bales oleh admin Gus Samsudin. Lah, kan niatnya katanya pesulap merah kan kalau di dalam Padepokan itu tidak boleh merekam dengan kamera. Makanya itu Mas Marcelnya itu menunggu di luar dengan mengabadikan momen atau merekam situasi di situlah dan menunggu Gus Samsudin itu keluar. Yang keluar itu malah pengacaranya. Lah pengacaranya itu menurut aku sendiri itu gak sinkron bosku. Gak sinkronnya kenapa? Karena Gus Samsudin itu di video mengatakan bahwa perang monggo, pembuktian monggo. Nah terus dari pengacaranya sendiri itu tidak membolehkan Mas Marcel itu masuk. Karena apa? Karena untuk pembuktian itu nggak boleh. Terus yang kedua untuk penasaran juga nggak boleh. Itu di video juga lengkap, udah ada buktinya dan nggak settingan. Nah terus malah nanya-nanya tentang apa itu, tentang menantang, katanya menantang tak itu apalah. Terus ya menurutku kalau memang nggak hoak atau nggak penipuan, seharusnya Gus Samsudin itu melakukan pembuktian di saat ketemu Mas Marcel atau pesulap merah. Karena kan itu pas itu kan di luar, malah menunggu ada orang yang kena santet dulu baru bisa pembuktian, kan hoak. Otomatis itu hanya menurutku ya banyak penipuan publik aja untuk mendapatkan AdSense di YouTube. Karena YouTube itu kalau nggak cari sensasi itu nggak ada duitnya bosku. Jadi paham kan sampai sini? Ada YouTube itu bisa dibagi menjadi dua ya, menurutku kategorinya bisa dibagi menjadi dua, bisa jadi untuk hiburan aja dan bisa jadi untuk usaha peluang sekaligus. Kan otomatis kalau punya channel, yang kedua ini yang tak masuk, yang punya channel otomatis bisa dapat AdSense dan dapat uang tips dari pelanggan ya. Jadi kan double bosku. Mungkin kemungkinan itu Gus Samsudin ya melakukan itulah, sekaligus hiburan sekaligus pengobatan abal-abal itulah. Kalau memang terus yang aku lihat ya, ini yang aku lihat ya bosku. Jadi videonya nggak aku cut ya atau gimana. Jadi yang aku lihat itu Gus Samsudin itu semenjak disamperin oleh Mas Marcel itu malah membuat konten-konten menurutku kontroversi ya. Kontroversi itu maksudnya kayak memutarbalikkan fakta-fakta. Kayak misalnya di videonya pernah kemarin itu saat Mas Marcel atau pesulap merah diundang ke podcast Deddy Corbuzier, itu malah Gus Samsudin ini kakek aringan malah membuat thumbnail dan judul asik, pokoknya asik diundang podcast Deddy Corbuzier, padahal dalamnya itu nggak kayak gitu. Jadi kan otomatis kita kalau lihat itu wah ini emang cari sensasi sama cari AdSense untuk konten beliau sendiri ya. Dan saat kemarin itu digerebek masih saja malamnya itu membuat live streaming melawan santet. Seharusnya ya pembuktian aja bosku. Kalau menurutku harus pembuktian sih. Ini aku liatin aja ya beritanya ya. Kalau berita kan ini videonya singkat-singkat aja. Nah, aku kencengin dulu. Kericuhan ini terjadi di depan Padepokan milik Gus Samsudin di Desa Rejo Binangun, Kecamatan Kademangan, Blitar, Minggu sore. Warga terlibat adu dorong dengan petugas depan pintu gerbang Padepokan. Kericuhan berawal saat warga yang menuntut Padepokan ditutup diprovokasi oleh pengikut dari dalam Padepokan dengan mendobrak gerbang. Karena tidak terima, massa pun memaksa masuk ke dalam Padepokan hingga terjadi kericuhan. Atas kondisi ini, massa menuntut Padepokan ditutup secara permanen. Menurut warga, Padepokan selama ini diduga telah melakukan penipuan pengobatan. Padepokan ditutup karena pengobatannya ya penipuan. Itu kayak terbukti kesaksiannya. Jadi ditutup selamanya atau gimana? Harapannya ditutup selamanya. Saya bosku, karena berarti ini masa demo tuntut Padepokan Gus Samsudin ditutup permanen diduga karena lakukan penipuan
modus pengobatan ya bosku. Lah itu ya bosku yang aku maksud tadi ya, bahwa sana hiburan itu bisa YouTube itu bisa menghasilkan uang di AdSense. Yang pertama itu, yang kedua bisa menghasilkan AdSense plus customer. Menurutku ya jadi kan double ya. Mungkin ini ya yang dipilih itu ini sekalian promosi biar orang-orang luar sana bisa berobat ke padepokan tersebut. Jadi menurutku kalau memang sakti atau memang punya ilmu ya harusnya emang pembuktian bosku, di mana-mana harusnya adanya pembuktian. Dan Mas Marcel pun kalau memang itu bukti ilmu sendiri, bukan trik dari sulap, itu akan tutup channel bosku, bersedia untuk tutup channel. Seharusnya juga Gus Samsudin membalas baik sih kalau memang dia benar harusnya membuktikan kalau memang benar, berarti kan deal sama-sama tutup channel sih, bisa dikatakan gitulah. Kalau taruhannya gitulah, tutup channel antara salah satu ya. Dan menurutku ya semoga aja tidak ada oknum atau orang yang seperti ini lagi lah. Karena ya gimana ya, kasihan bosku, orang sakit kan niatnya berobat di rumah sakit, berharap dapat terus diminum obat terus sembuh kembali normal, terus kumpul keluarga, kok malah kayak dikerjani. Karena apa ya, berobat di Gus Samsudin di berita sendiri juga menyatakan bahwa yang berobat itu tidak sembuh-sembuh. Jadi semoga aja lah ke masalah ini cepat selesai ya. Aku berharap juga ditutup selamanya aja biar tidak ada korban lagi yang ingin berobat ke sana. Dan untuk Mas Marcel Radival atau pesulap merah, terima kasih atas keberanian pesulap merah untuk membongkar trik sulap yang berkedok pemuka agama atau pengobatan secara gitulah, secara perantara alat gitulah. Kita harusnya mengapresiasi pesulap merah karena beliau berani membongkar. Kalau nggak ada beliau ya juga padepokan itu akan buka selamanya tetap bosku. Ya terima kasih untuk Mas Marcel Radival, semoga karirnya semakin maju dan berkembang dan menyadarkan ke masyarakat orang-orang agar lebih berobat ke rumah sakit, atau kita lebih percayakan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga ini Gus Samsudin itu lebih sadar lah bosku, tobat mumpung masih dikasih hidup ya, seharusnya lebih tobat karena ingat umur juga ya. Jadi sekian dulu bosku video dari Bos Satria, dari Bosa TV. Semoga kalian suka. Kalau nggak suka ya kalian bisa dislike. See you next video.